saya merasa orgasme. Nikmat. Apalagi ketika finishing terus memasukkan sinar warna-warna cerah sebagai sinar atau cahaya pada lukisan itu. Nama saya Hendy Prayudi, profesi saya pelukis dan bertempat tinggal di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Saya menekuni dunia melukis ini karena benar-benar panggilan jiwa. Karena saya sadar setiap dari sekian ribu manusia tidak mungkin dikasih anugerah bisa melukis seperti saya. Jadi saya benar-benar mensyukuri, tapi tetap saya konsisten dengan falsafah pisau. Setajam apapun pisau, kalau tidak diasah akan tumpul juga. Seperti halnya saya, apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya bisa melukis, itu saya harus tetap berkarya. Hitung-hitung sebagai jam terbang dan move on selalu. Karena dunia melukis adalah kehidupan saya, roh saya, dan nyawa saya. Sebenarnya aliran genre yang saya tekuni itu lebih mengena di hati itu seperti ini. Ya, orang-orang bilang katanya ekspresionis impres, hanya mengedepankan tata cahaya. Dan untuk genre-genre yang lain sepertinya pernah saya coba, misalnya ketika melukis potret atau melukis natural, alam-alam benda, itu pernah saya alami, tapi tidak ada greget, atau di dalam hati saya tidak merasa greget jika saya menekuni genre-genre atau aliran-aliran selain ekspresionis ini. Tapi begitu saya menyelesaikan atau begitu saya proses untuk finishing ekspresionis macam begini,
saya merasa orgasme. Nikmat. Apalagi ketika finishing terus memasukkan sinar warna-warna cerah sebagai sinar atau cahaya pada lukisan itu. Jadi kedepannya ya sebenarnya saya sih tidak mengkotak-kotakkan genre. Apa yang saya bisa saya kerjakan. Apa yang mungkin jadi request customer mungkin, Pak ini tolong ini lukiskan ini, ya selagi saya mampu saya kerjakan. Tapi untuk idealis jiwa, panggilan merasa benar-benar itu serak dan orgasme itu hanya di ekspresionis macam ini. Keseharian saya selain melukis itu sebenarnya mengarah ke desain produk ya. Saya menekuni dunia advertising, bikin neon box, letter-letter timbul, juga karikatur, bahkan bikin ilustrasi pada sebuah buku cerita, kerjasama dengan percetakan. Yang penting tidak lepas dari dunia seni rupa, berkarya dan berkarya. Bagaimanapun juga seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa ini adalah anugerah yang terindah, yang terhebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa seperti saya. Nah, kenapa harus saya sia-siakan? Saya harus tetap berkarya, semangat dan semangat berkarya selagi usia saya masih bisa merasakan hidup di dunia ini. Ketika saya melukis yang saya anggap merasa berkesan selama saya berkarir itu ketika saya OTS on the spot, melukis bersama teman-teman, dan hasil karya saya posting di sebuah media sosial. Padahal waktu itu belum jadi, belum finishing, itu sudah ada yang nawar. Dalam arti sudah ada yang minat, bukan ditawar. Sudah ada yang minat. Pak ini tolong lukisannya biar untuk saya. Nanti saya transfer berapa, kita bisa nego lewat inbox atau WA. Nah itu yang paling berkesan. Soalnya loh kok sebegitu menghargai karya saya. Padahal karya ini belum jadi, belum finishing, dan saya pun belum tanda tangan. Nah itu kesan saya. Kesan saya selama sepanjang hidup saya berkesenian itu benar-benar merasakan orang yang mengoleksi lukisan saya ketika saya on the spot itu benar-benar menghargai betul. Wah, Pak Indi, ini seperti ini prosesnya. Dan waktu itu juga dia nggak mengerti bagaimana ending atau hasil lukisan akhir seperti apa. Dan ketika jadi terus saya foto, saya kirimkan ke yang bersangkutan, dan beliau sangat menghargai dan sangat respect dengan karya saya. Oke Pak Indi, nanti saya kasih alamatnya, tolong saya minta rekeningnya. Itu yang paling berkesan, ya Allah, saya benar-benar bersyukur. Itu kesan saya yang paling tidak bisa saya lupakan. Saya punya satu tujuan atau mimpi, katakanlah mimpi. Kalau saya itu punya macam galeri meskipun kecil, di situ saya hidup, saya berkarya dalam keseharian saya, mengisi masa tua saya. Tapi sepertinya tidak mungkin. Tapi bisa saja terjadi. Namanya mimpi. Jadi saya harus bermimpi setinggi-tinggi mungkin untuk mencapai itu. Soal hasil lain, yaitu urusan yang di atas. Saya ingin begitu. Saya meskipun menjalani hidup masa tua dengan berkesenian, terus di suatu saat anak-anak datang, kita bisa
berkarya anak-anak, cucu, berkarya. Itu yang menjadi mimpi-mimpi saya. Jadi membangun galeri yang mana di galeri itu saya hidup mengisi hari tua saya. Ketika itu saya lulus SMA, saya ikut tes di sebuah perguruan tinggi negeri, namanya IKIP Seni Rupa, IKIP Ketintang waktu, IKIP Negeri Surabaya. Saya ngambil di Seni Rupa, yang sekarang jadi UNESA kalau nggak salah. Saya daftar, tes, lolos, tes keterampilan juga lolos, berharap dengan menunjukkan koran yang ada nama saya itu tertera masuk lolos. Namanya waktu itu SIPENMARU ya, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Tak tunjukkan ke orang tua saya, Pak, saya keterima ini, tolong saya minta uang daftar ulang hanya 1 semester saja. Setelahnya saya bisa cari sendiri untuk biaya hidup dan biaya kuliah saya dengan melukis waktu itu. Saya yakin, karena ya, dengan keyakinan saya biasanya akan terrealisasi. Tapi Bapak bersikukuh, orang tua saya bersikukuh tidak mau membiayai atau memberikan uang daftar ulang waktu itu. Dengan alasan saya sebagai anak tertua untuk meneruskan kerajaan bisnisnya. Karena Bapak punya perahu, punya puket untuk meneruskan kerajaan bisnisnya di bidang nelayan. Saya tidak mau, saya protes, saya berontak sejadi-jadinya. Sementara emak saya yang kebetulan mendukung saya tidak berani apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bagaimanapun juga emak hanya pendamping di sebuah rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah bapak. Jadi benar-benar saya terpukul. Keterpukulan saya itu membawa dendam. Bukan dendam kepada siapa-siapa, tapi dendam kepada anak-anak saya. Anak-anak saya jangan sampai mengalami nasib seperti saya di bidang pendidikan. Jadi anak-anak saya nanti harus bisa mengenyam pendidikan di pendidikan tinggi. Minimal S1 lah, minimal. Itu saya nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Apa sih harta, apa dengan kehidupan bergelimpang harta yang mewah, enggak jadi obsesi saya itu. Saya hanya bisa nasib anak-anak saya tidak seperti yang bapaknya alami. Waktu itu di dunia pendidikan loh ya. Itu benar-benar sakit. Tapi hitung-hitung misalnya ya. Misalnya kok saya waktu itu jadi kuliah di IKIP Seni Rupa. Sepertinya Kak ya akan arahnya ke jadi guru. Mengajar di pendidikan seni rupa. Tapi bisa jadi yang penting itu kan hanya profesi. Bagaimana juga ada ilmu-ilmu tersendiri, teori tersendiri bagaimana berkarya di dunia seni rupa. Itu yang penting. Jadi saya menjalani proses berkesenian seperti adalah murni benar-benar autodidak. Ya hanya dibantu buku-buku penunjang, bagaimana sih caranya bikin, bagaimana lah itu hanya, tapi bagaimana juga tetap saya kembangkan dengan skill saya sendiri, dengan gaya saya sendiri. Itu. Jadi saya berharap kepada semua orang tua lah, utamakan dunia pendidikan anak-anak kalian. Itu saya. Jadi masih terkesan bagaimana waktu itu sulitnya menghadapi hidup yang harus berlawanan, bertentangan dengan orang tua. Karya yang barusan saya selesaikan hari ini adalah dari segi visualisasi itu tampak bunga putih yang begitu bergerombol, berkomunitas ya, komunitas bunga itu dengan muatan bunga adalah filosofi yang lembut, yang indah, yang hampir semua perempuan suka. Bunga bagi saya adalah lambang keindahan, visualisasi dari kecantikan
satu benda. Nah, di sini saya visualisasikan, saya tuangkan di dalam kanvas ini pertanda berharap satu harapan kalau dari sisi keindahan yang begitu banyak ini ada mengantarkan satu pesan, membawa pesan bahwa akan tetap seliar apapun, sebanyak apapun, itu tetap dalam koridor di tempatnya, yaitu di vas ini ya. Ini saya visualisasikan vas. Nah, jadi seindah apapun karakter orang, sejelek apapun karakter orang, itu tetap punya wadah, punya tempat. Nah, di tempat itu mereka bisa menikmati hidup, bisa menikmati bagaimana mereka berkehidupan. Berarti bunga-bunga seperti ini, sebanyak ini, itu masih dalam takaran ada tempatnya. Itu yang saya harapkan. Jadi anak-anak atau teman-teman dan sejawat, selama kita berkesenian di seni rupa ini, jangan patah arang untuk tetap terus berkarya. Tunjukkan nyali, tunjukkan semangatmu kalau kalian harus berkarya. Baik teman-teman yang sudah punya jam terbang, baik teman-teman yang sudah punya nama, atau bahkan anak-anak dan adik-adik saya yang baru mulai proses bagaimana berkesenian, berkarya di seni rupa. Jangan patah semangat. Terus berkarya. Tunjukkan minimal di Lamongan ini. Tunjukkan kalau kalian bisa. Di dunia kalian masing-masing. Kalau di seni rupa, saya berbicara memang dalam koridor seni rupa. Tunjukkan apapun hasilnya sebagai proses bersama, dasar proses bersama. Jika kita berkesenian di seni rupa, matangkan garis, dan seperti yang dikatakan orang-orang kebanyakan, di seni rupa tidak ada kata salah. Di seni rupa tidak seperti matematika. Kalau di matematika 4 kali 4 sama dengan 16, tapi di seni rupa sempat nggak sempat kita berkarya habis. Harus. Seperti yang saya katakan di depan, mengutip filosofi pisau. Setajam apapun kemampuan atau setajam apapun pisau itu, jika tidak diasah, akan tumpul juga. Akan tumpul. Nah, dengan bagaimana cara kita mengasah talenta kita? Kita berkarya. Dan berkarya. Soal ada yang mengapresiasi, itu urusan nanti. Tunjukkan kalau karya kamu indah, karya kamu berbobot, karya kamu bermutu. Nanti orang akan mengapresiasikan kamu, mengapresiasikan karya kamu. Oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Dan akan menjadi cambuk tersendiri untuk sukses apa yang kalian geluti, apa yang kalian lakukan selama ini. Ingat, kalian melakukan sesuatu, apalagi di dunia seni rupa, adalah karena jiwa, karena panggilan hati. Jadi saya berharap mungkin Pak Edi sedikit agak muluk-muluk kalau ngomong, tapi memang beginilah kenyataannya. Jadi jangan ada kata-kata segan atau malas, apalagi ogah-ogahan dalam berkarya. Tunjukkan kalau kalian bisa.
Instagram @insight_lamongan untuk info menarik lainnya. Share ke teman-teman kalian kalau informasi ini bermanfaat untuk kalian.